Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-14 Masehi ya. Dan ibu kotanya yang diduga merupakan kawasan yang saat ini merupakan Kecamatan Trowulan yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Sehingga kemudian menurut penelitian dari Pak Nur Hadi Rangkuti ya, atau mungkin iseng saja, bahwasanya ternyata pojok-pojok istana dan ibu kota Kerajaan Majapahit ini terdapat yoni raksasa. Sebagaimana yang ditemukan yoni Lebak Jabung, yoni Klinterrejo sebagai pojok timur laut, yoni Lebak Jabung sebagai pojok tenggara, dan yoni Japanan sebagai pojok barat daya. Serta kemudian di Sumombito itu hanya patok-patok yang diduga kemungkinan pelabuhan kuno di masa lalu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa jika kita tarik garis antara yoni Klinterrejo sampai yoni Lebak Jabung sepanjang 9 km ya, 9 km. Sedangkan dari yoni Lebak Jabung sampai yoni Japanan sekitar 10 meter. Sehingga kemudian luas ibu kota dan istana Kerajaan Majapahit ini diperkirakan 99 km persegi. Dari area 99 km persegi ini banyak sekali kemudian bongkahan ya, bongkahan batu bata kuno era Kerajaan Majapahit diduga ya, banyak sekali. Coba kita lihat di ladang tebu ini saja, ini banyak sekali dan sangat berat ya ukurannya, 1, 2, dan ini juga sangat berat sekali. Nah, jadi ketebalannya ini bisa diperkirakan era Kerajaan Majapahit dengan ketebalan sekitar 3 cm ya. Nah ini, dan memang lebarnya itu sekitar 22 cm dan panjangnya sekitar 34 cm. Dan ini banyak sekali terserak di mana-mana di ladang tebu ini ya. Nah ini banyak sekali, dan ketebalannya ada yang 3 cm, ada yang 4 cm. Diduga batu bata ini memang era Kerajaan Singosari Majapahit ya. Memang jika kita menelisik situs Kumitir yang pernah viral di beberapa tahun yang lalu ya, penemuan tembok seluas 300 meter kali 200 meter atau satu bangunan istana itu diduga 6 hektar. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan para perajin batu bata ini ternyata terus menemukan ya, dari mereka inilah kemudian sebuah struktur pondasi istana atau bangunan profan lainnya yang berada di kedalaman tanah sedalam 4-5 meter. Ini banyak sekali struktur-struktur seperti penemuan yang terbaru saat ini yang ditemukan juga para perajin batu bata. Nah ini kondisinya di bawah ya. Nah, sini. Selain kemudian banyak sekali fragmen-fragmen batu bata bercampur batu kerikil sungai gitu ya. Nah, disinilah kemudian ada semacam struktur yang ditemukan para perajin batu bata. Entah struktur apa ini, panjangnya sekitar 3 meter kali 2,5 meter. Nah ini sekitar 3 meter sampai 2 kali 2,5 meter ya. Ini entah struktur apa ya, mirip seperti sumur kuno namun sangat lebar dan sangat panjang. Kalau ini dikatakan sebagai sumur kuno ya, namun memang terus jika kita lihat di kedalamannya ini sedalam sekitar 4 meter di kedalaman tanah. Dan bongkahan batu batanya yang lainnya ya, selain banyak sekali fragmen-fragmen batu bata berupa fragmen gitu ya, fragmentaris gitu ya, ternyata kerikil-kerikil batu sungai itu cukup banyak bersama boulder-boulder, batu-batu kali, bersama juga bongkahan batu bata kuno ini cukup banyak sekali. Nah sini, jadi batu bata kuno era Kerajaan Majapahit ya, diduga ya, itu ternyata sangat berat sekali. Kemungkinan komposisinya itu adalah pasir, lempung, dan tanah liat ya. Ini banyak sekali tergeletak di mana-mana gitu ya. Sama juga fragmen-fragmen tembikar juga banyak sekali. Artinya memang sebuah kawasan ya 99 km yang bagaimana penelitiannya Pak Nur Hadi Rangkuti ini, termasuk kemudian juga didukung oleh berbagai macam ekskavasi Balai Pelestari Kebudayaan Jatim itu ya, itu terus melakukan ekskavasi sehingga kemudian menyibak sebuah tembok yang sangat luar biasa sekali. Jika kita mengacu kepada misalnya berita-berita sumber-sumber tradisi negara Kertagama, para raton atau Yin Yesen Lang gitu ya, atau mungkin Kidung Wargasari, tidak banyak memang prasasti yang mengulas mengenai istana-istana ibu kota Kerajaan Majapahit. Untungnya kitab negara Kertagama yang ditemukan oleh Brandes di sebuah pura ya, di Cakra
negara di Lombok itu kemudian ternyata kitab negara Kertagama ini menjelaskan secara detail, yaitu kondisi ibu kota kerajaan Majapahit, kondisi berderet-deret istana raja-raja daerah, para pejabat tinggi ya. Di situ kemudian misalnya dalam pupuh 12 baris kedua gitu ya, tersekat lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, Pinaka Dewa Indra dan Dewi Saci. Kemudian bersebelahan dengan istana Raja Matahun dan Rani Lasem. Tidak jauh di sebelah selatan istana Raja Majapahit. Nah ini salah satu kemudian sebuah informasi bahwasanya di ibu kota Majapahit di Trowulan tidak hanya kemudian istana Raja Majapahit saja, melainkan raja-raja daerah. Ya antara lain misal raja tadi yang disebutkan Rani Daha, kemudian Raja Wengker, Raja Tumapel, Raja Kahuripan, Lasem, Pajang, Mataram, ya ini merupakan raja-raja daerah. Dan pada Prasasti Waringin Sapta gitu, itu tahun 1447 sudah banyak sekali raja-raja daerah, itu lebih dari 17 negara bawahan termasuk Singapura, Singasari, Tanjung Pura ya, yang diduga Tanjung Pura ini adalah bagian dari Kalimantan yang saat ini. Nah ini jadi temuan yang sangat luar biasa sekali ini ya. Nah, kita lihat ya bagaimana kemudian banyak sekali batu-batu kerikil. Jadi ini menyiratkan sebuah peristiwa yang menjadi pertanyaan besar ya di masa lalu. Sebenarnya apakah banjir bandang yang menutup istana kerajaan Majapahit? Kok banyak sekali kerikil-kerikil sungai. Dan seperti ini ya, ini adalah batu-batu sungai yang sangat terlihat sekali ini ya, batu sungai yang berbentuknya seperti ini. Ada bukan nah ini kemungkinan memang ada peristiwa banjir bandang di masa lalu. Kalau sumber Pararaton mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan banjir bandang mah banyu pindah atau air yang pindah gitu ya, mah banyu pindah, peristiwa berpindahnya air itu kemungkinan ini adalah banjir bandang. Nah ini termasuk kemudian berbagai macam letusan ya, Gunung Kelut, Gunung Semeru atau gunung-gunung yang ada di selatan dari istana kerajaan Majapahit, karena memang posisi Trowulan merupakan kipas aluvial dari lereng Gunung Anjas-Moro, Welirang, Arjuna dan Penanggungan ya. Kemungkinan gunung-gunung ini di masa lalu itu juga mengalami letusan-letusan ya, sehingga kemudian banyak abu-abu vulkanik ataupun material-material vulkanik yang juga turut serta dalam timbunan-timbunan. Misalnya di sini, secara stratifikasi ada lapisan-lapisan tanah di sini ya. Ini tanah lempung aluvial bercampur dengan ya seperti ini, seperti sebuah kondisi lumpur bercampur dengan pecahan tembikar, batu-batu sungai kecil, kerikil-kerikil, pasir, dan di sini ada semacam sap-sap yang lainnya ya, yang menandakan stratifikasi, artinya ada semacam bencana yang berulang-ulang sekian ratus tahun ya. Jika kita tahu bahwasanya kerajaan Majapahit di masa lalu dengan sekarang ini kira-kira sudah 700 tahun lebih. Nah ini banyak sekali juga batu-batu border ya. Kita juga menemukan semacam fragmen tembikar yang sangat tebal gitu ya. Nah ini adalah tembikar lokal yang dibuat di Majapahit. Biasanya juga banyak sekali keramik Tiongkok yang itu merupakan produk-produk impor ya dari Tiongkok, yaitu keramik-keramik berglasir. Kalau Majapahit sendiri keramik-keramiknya seperti cobek, laya, seperti yang masih kita kenali di dapur-dapur kita itu masih belum berglasir, masih menggunakan tanah liat biasa gitu ya. Nah ini banyak sekali material-material yang juga ini menimbun bagian dari struktur atau fondasi kuno pada masa lalu gitu ya. Jadi ada kerikil, pasir, boulder, batu-batu gundul, fragmen tembikar yang sangat fragmentaris, pecahan-pecahan tembikar gitu ya. Banyak sekali, termasuk batu-batu sungai ya. Batu-batu sungai seperti ini. Jadi ini batu-batu sungai sangat kentara sekali ya. Kemungkinan ini juga dari longsoran-longsoran kecil di lereng Gunung Anjas-Moro yang kemudian terbawa oleh arus sungai yang deras pada masa lalu, banjir bandang gitu ya. Nah ini sesuatu yang luar biasa sekali ya. Nah, banyak sekali. Tapi memang beberapa sejarawan atau pemerhati sejarah yang juga skeptis gitu ya, apakah mungkin di area Trowulan ini ada semacam semburan lumpur sebagaimana lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo, karena memang secara BMKG itu ya, di bawah ini memang ada semacam jalur-jalur tertentu ya, jalur-jalur semacam kayak yang bisa mengakibatkan munculnya lumpur di masa lalu. Namun kita lihat dari di sini ini bukan lumpur ya. Kalau lumpur itu adalah lapisan tanah yang murni tanah, lapisan tanah yang murni tanah halus gitu ya, dan tidak bercampur dengan fragmen-fragmen batu bata kuno, tembikar atau kerikil-kerikil, pasir-pasir sungai. Lah ini bercampur lapisan ini, dan ini sekitar, coba kita bayangkan lah, ini 1 meter 2 meter, jadi sekitar 2 meter ini adanya banyak sekali struktur-struktur tembok-tembok yang ada di lokasi ini ya.
Nah, kemudian Yin Ye Selang, memang dalam Yin Ye Selang Mahuan itu mencatat secara detail kehidupan masyarakatnya, gaya sanggulnya, pakaiannya, keris gitu ya. Bagaimana kemudian memperlakukan jenazah atau orang tua mereka ketika mangkat gitu ya. Golongan pejabat tinggi atau para raja biasanya ngaben atau dikremasi. Tapi golongan masyarakat perkotaan biasa gitu ya ditanya kepada sebelum mangkat atau sebelum meninggal gitu ya. Ahli warisnya nanti menanya kepada orang tua mereka setelah mangkat atau meninggal nanti diapakan. Apakah di ngaben, apakah dilarung, atau juga dikubur. Jadi ada 3 opsi ini sebagaimana pemberitaan Yin Ye Selang tahun 1433 Masehi ya. Ketika datang ke Majapahit bersama rombongan Cheng Ho. Nah, ini juga ada berita seperti itu. Termasuk kemudian Yin Ye Selang juga menyebutkan bahwasanya istana-istana kerajaan Majapahit ini memang selalu dilingkari tembok benteng yang terbuat dari batu bata merah yang setinggi 3 cang, sebagaimana kemudian Empu Prapanca juga menyebut gitu ya dalam kitabnya bahwasanya kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur, bahwasanya istana-istana dan bangunan-bangunan yang ada di kota Majapahit ini, istana-istananya yaitu kutanya, itu istananya terbuat dari batu bata merah, Batabang, Umider, keliling, Makandel sangat tebal, Aruhur dan sangat tinggi. Ini salah satu gambaran Empu Prapanca, sehingga kemudian untungnya kitab ini berhasil ditemukan ya, yang memuat informasi yang sangat detail tentang tata kota, kehidupan masyarakatnya di ibu kota kerajaan Majapahit. Ketika kemudian Brandes menemukan kitab Negara Kertagama yang ada di Lombok ini, ternyata di Pulau Bali, di pura-pura, ternyata salinannya itu ternyata banyak, sehingga kemudian di perpustakaan luar negeri maupun perpustakaan nasional banyak sekali koleksi kitab Negara Kertagama gitu ya. Tidak hanya satu saja, dari pura-pura yang ada di Pulau Bali juga ternyata banyak. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi temuan yang terbaru tentang sebuah struktur yang terpendam ke dalam tanah sekitar 3 meter ini terlihat ya sangat luar biasa sekali. Di sini masih struktur entah apa yang dimaksud dalam kedalamannya ya, tapi mirip dengan sumur atau mungkin juga lorong bawah tanah pada masa kerajaan Majapahit. Kota bermanfaat.